Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Faturrahman dari kelas 12 MP3. Di sini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pemenuhan tugas ujian praktek pendidikan agama Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yadillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, salah satu sifat manusia yang perlu kita perbaiki adalah hanya mengingat Allah di saat kita susah. Sedangkan di saat senang bisa jadi mereka lupa dan lalai terhadap Allah. Sudah selayaknya seorang muslim mengingat Allah di saat senang maupun susah. Demikian juga ketika akan berdoa, hendaknya memperbanyak doa ketika keadaan senang dan lapang, agar Allah lebih cepat mengabulkan doa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarahu an yastajibalallahu lahu inda sada'i walkar, bi fal yuksiril doa afi rohoi." Barang siapa yang suka Allah kabulkan doanya ketika susah dan menderita, maka hendaknya ia memperbanyak doa ketika lapang. Hendaknya seorang mukmin tidak menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir ketika gembira, namun menjadi pilihan utama ketika bersedih dan susah. Apabila kita membuat permisalan, tentu saja kita tidak suka apabila teman kita hanya datang pada saat susah saja, pada saat butuh bantuan saja. Ada salah satu contoh di mana pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada pada perut ikan paus di dalam kegelapan, di tengah ganasnya lautan, tapi Allah menolong beliau karena beliau sering mengingat Allah di waktu lapang. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita saling mengingatkan agar memperbanyak doa. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi karena doanya akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, doa dikabulkan pada saat masih hidup. Yang kedua, doa disimpan sebagai kebaikan untuk di akhirat nanti. Dan yang terakhir, dijauhkan dari keburukan. Semisalnya, ada orang yang meminta ke Allah, yang berdoa kepada Allah, ingin menjadi kaya, maka Allah tahu ia akan sombong dan binasa. Maka Allah tidak mengabulkan doanya dengan maksud baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dapat disimpulkan kita umat manusia, terutama umat Islam, pentingnya kita berdoa kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ta'aruf ilallahi fi rohoi ya rifu fisiddati." Ingatlah Allah di saat kamu senang, niscaya Allah akan mengingatmu di saat susah. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat hal baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat hal yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas semua kehilapan dari tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah terus membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.